Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam seri belajar meneliti yang dibuat Indonesian Publication Center. Pada bagian kali ini kita akan membahas alasan-alasan mengapa proposal penelitian itu ditolak. Kita akan bahas secara bertahap dari alasan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sambil kita mengecek persiapan proposal kita, mudah-mudahan sudah lebih siap untuk diusulkan agar bisa didanai pada tahun yang akan datang. Kita akan mulai dari alasan yang pertama. Saya buat berurutan sesuai dengan pekerjaan dosen. Yang pertama, proposal kita tidak akan diterima jika tidak lolos di tahap ini. Proposal kita tidak diterima karena tidak di-approve oleh LPPM, tidak diterima oleh Dikti. Ketika dosen atau peneliti mengupload proposal, seluruh LPPM, baik negeri maupun swasta, dengan akun masing-masing, punya kewajiban melakukan pengecekan proposal. Proposal yang kita usul boleh disetujui untuk diproses berikutnya, tapi dapat juga ditolak karena alasan yang jelas dan terverifikasi. Hanya proposal yang disetujui LPPM saja yang akan dinilai baik administrasi proposal di tahap seleksi administrasi maupun penilaian isi usulannya. Jadi kalau di tahap ini proposal kita ditolak atau tidak disetujui oleh LPPM masing-masing, maka tamat sudah, selesai sudah urusannya. Jadi tidak akan ada tahap-tahap berikutnya. Beberapa tahun terakhir memang ada beberapa LPPM yang menolak beberapa usulan di tahap ini karena alasan-alasan yang juga ditulis di sistem, peneliti bisa membaca alasannya apa dan seterusnya. Tapi ada juga beberapa LPPM yang lupa, bahkan tidak memverifikasi usulan yang dibuat oleh dosennya, sehingga usulan dosennya tidak akan sampai di reviewer untuk dibaca lebih lanjut. Ini tahap ini penting, sehingga kerjasama kita peneliti LPPM dibutuhkan. Jadi kita boleh bertanya ke beliau-beliau, Pak, proposal kita sudah diusulkan, bagaimana seterusnya. Jadi silakan teman-teman pilih bahasa yang tepat sesuai dengan kondisi di kampus masing-masing. Alasan berikutnya, proposal kita bisa tidak diterima untuk didanai jika kualifikasi penelitinya tidak sesuai. Kualifikasi peneliti bisa dilihat pada beberapa aspek. Pertama, pendidikannya, masih S1 atau sudah S2 atau S3. Karena beberapa skim termasuk di panduan yang terbaru, panduan edisi 13, beberapa skim itu mempersyaratkan pendidikan. Yang kedua, kualifikasi peneliti juga bisa dilihat dari jabatan fungsional, asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar. Pada skim dasar misalnya, diizinkan ketua penelitinya masih S2, tapi fungsionalnya minimal lektor. Boleh asisten ahli, tapi pendidikan terakhirnya S3. Nah, kalau bagian ini tidak terpenuhi, nah ini usulan kita bisa dinyatakan gugur di tahap seleksi administrasi. Kemudian di dalam kualifikasi peneliti juga ada penilaian pada track record kita, baik terkait pendidikan, penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan, berapa jurnal internasional yang sudah kita tulis, jurnal nasional yang sudah kita tulis, berapa buku, seminar, paten, dan seterusnya. Nah, ketika komponen-komponen ini tidak terpenuhi, maka sama nasibnya proposal kita juga gugur di tahap seleksi administrasi. Alasan berikutnya adalah proposal kita tidak sesuai dengan panduan atau tidak mengikuti edaran.
Kenapa ini dibuat 2? Karena biasanya bersama panduan resmi itu ada edaran yang mengikuti. Jadi misalnya di panduan edisi 13 ada edaran yang menyatakan skim-skim apa saja yang dibukanya sejak kapan dan seterusnya. Panduan bersama surat pengantarnya atau berupa edaran dan seterusnya itu harus kita ikuti supaya jangan sampai proposal kita gugur karena ketidaktaatan kita. Masuk pada bagian ini diantaranya template yang kita buat-buat sendiri. Di sistem itu ada template untuk penelitian, ada template untuk pengabdian pada masing-masing skim. Jadi ketika kita masuk nanti di akun kita masing-masing ada template penelitian dasar kalau kita ingin ikut skim penelitian dasar, ada template untuk penelitian terapan kalau kita ingin ikut penelitian terapan. Tidak diperkenankan kita membuat-buat sendiri susunan template itu. Pak, saya tetap ingin buat sendiri, buat sudah. Tapi tidak usah diusul ke dikti, kirim ke email sendiri. Nanti uangnya ambil di rekening sendiri, begitu. Kemudian masuk pada bagian ini juga, topik penelitiannya tidak sesuai. Jadi ada kategori panduan-panduan. Nah, di dalam panduan itu disebutkan untuk edisi tertentu topik-topik ini yang disarankan. Jadi sebaiknya diikuti saja. Berikutnya skema yang diajukan tidak ditawarkan. Ini kenapa saya menyarankan kita mengecek panduan atau edaran bersama surat-surat itu. Karena misalnya pada tahun ini di panduan edisi 13 nama skim-skimnya ada, tapi ternyata tidak ditawarkan. Ada penelitian kerjasama perguruan tinggi, tidak ditawarkan. Ada penelitian tesis magister, tidak ditawarkan. Jangan sampai kita sudah capek-capek buat proposal, ternyata skim itu tidak ditawarkan. Format penulisan dan lain-lain tidak sesuai, ini banyak nih ditemukan. Jadi kita dipesan misalnya menulis reference dengan penomoran 1, 2, 3 dan seterusnya. Masih banyak dari peneliti yang menulis nama dan tahun di dalam proposal. Ini bisa jadi juga alasan penolakan usulan kita. Berikutnya jumlah kata-kata tidak sesuai, kan ada ketentuan itu. Jadi abstrak misalnya 500 kata, pendahuluannya berapa, tinjauan pustakanya berapa kata, metode dan seterusnya. Nah, itu diikuti saja, jangan sampai lebih, kurang boleh, tidak apa-apa. Alasan berikutnya tidak sesuai skema, ini penting ini. Kenapa di tutorial kami sebelumnya itu ada penjelasan, kita ikut skema dasar, karakteristiknya apa, kita ikut skim penelitian terapan, karakteristiknya apa, karena itu penting. Banyak usulan itu ditolak karena tidak sesuai kamar, tidak sesuai skema yang ditawarkan. Ini penting dipahami karena setiap skema itu punya variasi. Jadi yang ditawarkan itu ada beberapa jenis dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Itu yang kita harus pelajari. Nah, kami sudah sempat membuat di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa nonton. Itu ada penjelasan tentang masing-masing skema tersebut. Ada kategori TKT yang berbeda-beda. Kalau kita ingin ikut riset pada kelompok dasar, TKT-nya 1-3, di skim kelompok terapan itu ada 4-6, pengembangan di TKT 7-9. Ini penting dipahami karena banyak kami temukan teman-teman mengusulkan TKT-nya 7, 8, 9 di kelompok penelitian pengembangan karena judulnya ada kata pengembangannya di depan. Nah, ini tidak tepat sehingga kita harus luruskan. Ada kategori luaran juga yang berbeda-beda. Jadi penelitian dasar ada karakteristik luaran wajibnya seperti apa, luaran tambahannya seperti apa. Di luaran penelitian terapan juga berbeda. Nah, itu kenapa teman-teman perlu memastikan luarannya apa, cocoknya di penelitian dasar apa terapan, karena itu beda-beda ditentukannya.
Ada juga pertimbangan pada kualifikasi peneliti. Nah, tadi sudah dibahas sebelumnya, yang dipersyaratkan oleh masing-masing skema. Jadi misalnya di penelitian dasar itu ada ketuanya boleh S3 asisten ahli, boleh S2 tapi sudah lektor. Ini penting supaya dengan kondisi kita, skema mana yang tepat. Jadi kita ingin ikut penelitian pengembangan, belum bisa karena ada kategori, misalnya ada publikasinya minimal 5 sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi. Kalau tidak terpenuhi, tidak usah dipaksakan ikut skim itu. Kita mengusulkan pada skim yang mungkin didanai saja. Alasan berikutnya, luaran penelitian kita tidak jelas. Tadi sempat kita singgung sedikit di sana ya. Jadi pertama, luarannya tidak ditulis, tidak ada di abstrak, tidak ada di dalam proposal. Mungkin di sistem sudah kita isi, tapi di dalam proposal juga wajib ditulis. Di dalam abstrak juga wajib ditulis. Banyak pengusul yang tidak menulis luaran di abstraknya. Banyak juga yang tidak menuliskan luaran di dalam isi proposalnya. Luarannya juga kadang ditulis tapi tidak jelas. Ditulisnya jurnal nasional, ke jurnal apa, kalau ada klasterisasi Sinta berapa, terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 6, atau jurnal nasional ber-ISSN saja. Itu sebaiknya disebutkan supaya jelas. Kalau kita menulis ke jurnal internasional, ke jurnal apa, ya kalau misalnya kita hanya menulis jurnal internasional saja, jurnal internasional juga kan kategorinya banyak. Jadi sebaiknya disebutkan sesuai dengan kategori masing-masing. Kita juga perlu menyertakan di dalam proposal kita luaran wajibnya apa saja, luaran tambahannya apa saja, supaya memudahkan reviewer mendata nanti luaran-luaran penelitian kita itu masuk kategori apa dan apa saja jenisnya. Ini tadi sudah disinggung, banyak dari kita tidak menulis luaran wajibnya, padahal itu bagian dari ketentuan yang harus disertakan bahwa kita ketika mengerjakan sesuatu, ada yang wajib kita hasilkan sebagai luaran. Ketika kita mendapatkan nanti, kalau kita mengusulkan luaran tambahan, itu ada insentif-insentif yang ditawarkan. Tapi insentif luaran tambahan biasanya tidak diberikan jika luaran wajibnya tidak terpenuhi. Jadi kita selesaikan kewajiban dulu, baru yang sunnah-sunnah. Jadi luaran wajibnya dulu, baru luaran tambahan. Seperti itu teman-teman. Alasan berikutnya, sebuah proposal kita ditolak karena kualitas proposalnya buruk. Pertama bisa kita lihat dari judul, masalah, metode tidak berhubungan satu sama lain. Judulnya apa, masalahnya apa, metodenya nggak cocok sama sekali. Jadi ketika judul, masalah, dan metode ini tidak relevan, ada peluang proposal kita ditolak. Berikutnya, tujuannya tidak ada, tidak jelas. Jadi kalaupun ada, tidak jelas. Jadi kalau kita mengusulkan penelitian multi tahun, maka kita akan menjelaskan tujuan tahun pertamanya apa, tahun keduanya apa, tahun ketiganya apa. Ini yang paling banyak ini. Di dalam proposal kita tidak ditemukan adanya kebaruan. Novelty-nya tidak ada. Jadi kebaruan itu bisa pada beberapa aspek, bisa menghasilkan teori atau konsep baru, bisa menghasilkan metode baru, bisa menghasilkan produk baru, dan lain-lain. Jadi kebaruan ini harus dipastikan ada di dalam usulan proposal kita. Kalau tidak ada, peluang proposal kita juga ditolak. Ada juga beberapa proposal ditolak karena luarannya tidak ada, luarannya tidak jelas.
Tadi sudah disinggung sebelumnya. Ketika ini tidak ada, ngapain dikasih dana? Luarannya tidak ada, ditolak sajalah. Kemudian di dalam proposal juga ada penilaian tersendiri pada roadmap. Ketika roadmap penelitian pengusul tidak sesuai apa yang dia usul dengan apa yang sudah dia kerjakan, tidak sesuai apa yang dia kerjakan dengan apa yang dia usulkan, maka penilaian pada indikator ini rendah, berpeluang proposal kita tidak diterima. Berikutnya juga ada beberapa usulan proposal yang penelitiannya itu sebenarnya sudah selesai, kalaupun dia mungkin tidak menyebut sudah selesai, atau mungkin tidak perlu diteliti lagi. Jadi kalau kondisinya sudah seperti ini, maka besar peluang proposal tersebut ditolak. Hati-hatilah supaya novelty-nya ada. Jangan sampai diasumsikan penelitian kita ternyata sudah selesai atau tidak perlu atau tidak penting itu didanai. Ya sudah, wassalam sudah. Kita sudah begadang berhari-hari buat proposal, sudah menghabiskan bercangkir-cangkir kopi, sudah menghabiskan berpiring-piring gorengan, ternyata proposalnya tidak didanai karena tidak penting. Berikutnya, beberapa proposal juga tidak didanai karena biayanya tidak realistis. Jumlah dana yang diusulkan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi kalau ada hibah, total dananya misalnya 15 juta, minimal 15 juta, kita tidak boleh minta 14.900.000. Kalau maksimalnya misalnya 20 juta, kita tidak boleh minta 20 juta 1.000 rupiah saja, tidak boleh. Dia harus pada interval pembiayaan skim. Jadi minimalnya berapa, maksimalnya berapa, tinggal ikuti saja. Biayanya juga tidak logis atau tidak masuk akal, tidak realistis pendanaannya. Jadi ada misalnya ada yang sewa printer 2,5 juta, padahal harga printer cuma 400-500 ribu. Itu contoh sajalah. Kemudian biayanya tidak berhubungan dengan penelitian. Kami sering temukan ketika mengecek RAB pengusul-pengusul, belanjanya apa, metode penelitiannya apa, luarannya apa, dengan apa yang dia rencanakan untuk belanja itu tidak nyambung. Ini juga dicek karena reviewer diantaranya itu masuk di akhir itu ada penilaian pada budgeting, pada RAB pengusul. Ada kewajiban reviewer untuk menyesuaikan angka-angka itu. Boleh diubah. Jadi ada hak reviewer masuk di akun teman-teman ketika dinilai, itu boleh diubah RAB itu. Itu yang menyebabkan ketika nanti kita ngusul berapa, diterima bisa berapa begitu. Porsi anggaran per kegiatan juga tidak sesuai. Ini juga teman-teman pasti lebih paham realnya kegiatan kita bagaimana, butuhnya apa saja, yang terlibat siapa. Kalau ada pihak lain di luar peneliti, boleh dikasih sesuatu. Yang penting bukan peneliti. Porsi anggaran per kegiatan yang tidak sesuai, ini juga bisa jadi alasan proposal kita dianggap pembiayaannya tidak realistis. Nah, ini sehingga penting dicek kegiatan kita apa, luaran kita apa, butuh dana berapa, sehingga kita belanja apa-apa saja. Itu saja teman-teman, terima kasih. Semoga slide singkat ini yang dibuat saat santai-santai ini bermanfaat untuk kita semua yang sedang mempersiapkan usulan proposal. Tetap semangat, merdeka!